Hai semua, senang banget bisa bertemu teman-teman semua, menyembah dan mendengarkan hati Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita tinggikan Dia yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Oh, haleluya, Shikananamo, haleluya, Shikananamo, tinggikan Dia, Yesus, Shikananamo, Huramatakya, Shikanamo, nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Wow, katakan firman, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Wow. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh sama-sama bersaat teduh kembali. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, supaya melalui firman hari ini, kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca firman bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama baca. Kalian yang ada di rumah boleh siapkan Alkitabnya. Hari ini kita akan baca di Yesaya 66 ayat 1 sampai 14. Kalian bisa baca satu pasal secara keseluruhan di rumah ya. Tapi hari ini kita akan baca ayat 1 sampai 14 aja. Dari Kak Vina, kemudian Kakak dan nanti Kak Sharon.
Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembeli lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka, oleh karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Ayat 6, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu? Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikian aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Nah, dari ayat yang kita baca hari ini, kita tahu satu hal, kalau Tuhan itu Allah yang peduli. Di ayat yang kedua B tadi, kakak bacakan sekali lagi. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Tuhan itu Allah yang peduli kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, misalnya seperti menghadapi masalah atau menghadapi kesulitan. Ketika kita berdoa, Tuhan itu Allah yang mendengarkan dan Tuhan itu yang akan menolong kita, karena Tuhan itu Allah yang peduli. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan di sekolah, pelajarannya sulit, kalian sudah belajar tapi tidak bisa-bisa. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan itu akan mendengarkan, dan tidak hanya mendengarkan, tapi Tuhan itu juga akan menjawab doa kita. Tuhan akan menolong kita supaya kita bisa mempelajari pelajaran yang sulit itu. Nah, tidak hanya ketika kita mengalami masalah yang sulit atau kesulitan ya, tapi Tuhan itu juga peduli dengan orang yang gentar terhadap firman-Nya. Di ayat yang kedua tadi, dan yang gentar kepada firman-Ku. Gentar di sini bukan berarti takut atau ketakutan, tapi gentar di sini itu berarti menghargai firman Tuhan. Ketika kita menghargai firman Tuhan, Tuhan itu lihat dan Tuhan itu peduli dengan orang-orang yang menghargai firman Tuhan. Bagaimana Kak caranya supaya kita itu bisa menghargai firman Tuhan? Ada tips-tips sederhana. Yang pertama, itu ketika kita membaca firman Tuhan, kita bacanya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main.
Kalau kalian baca firman Tuhan ketika di gereja, waktu ibadah, atau ketika di sekolah, waktu guru sedang mengajar kalian tentang pelajaran agama mungkin, lalu dia ajak membaca firman Tuhan, atau mungkin bahkan ketika saat teduh di rumah, atau mesbah keluarga bersama keluarga. Kita bisa menghargai firman Tuhan dengan cara baca firman-Nya sungguh-sungguh, tidak sambil main-main atau bercanda dengan teman, atau mungkin sambil main HP. Kita juga bisa menghargai firman Tuhan itu dengan menyiapkan waktu yang terbaik. Jadi bukan waktu sisa sambil sudah ngantuk gitu ya kalau malam, lu belum saat teduh, ya udah baca Alkitabnya cepat-cepat aja, pokoknya baca Alkitab. Atau kalau pagi hari, lu terlambat bangun, ya sudah bacanya terburu-buru. Enggak, kita bisa menghargai Tuhan dengan cara menyiapkan waktu terbaik ketika kita baca Alkitab, supaya kita bisa fokus dengan apa yang Tuhan tulis di Alkitab itu. Lalu yang kedua, kita bisa mendengarkan suara firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kita tidak hanya baca, tapi kita juga dengarkan. Dengarkan dari mana? Dengarkan kalau misalnya ada kakak atau pendeta di gereja yang berkhotbah, atau guru kalian di sekolah mengajar pelajaran agama, atau kalau pagi ada renungan pagi atau devotion, sedang baca Alkitab, kalian mendengarkan guru atau siapapun membacakan firman Tuhan ke kalian. Kita juga bisa menghormati Tuhan dengan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, tidak sambil main-main atau sambil tidak diperhatikan. Kalau misalnya di gereja, pendetanya atau kakaknya ini bosan cara menyampaikannya, aku bosan mendengarkannya, tidak seru. Kita tidak memilih untuk malah bermain dengan teman atau malah main HP, tapi kita memilih untuk tetap dengarkan firman Tuhan. Atau kalau di sekolah, gurunya ini tidak menyenangkan, aku tidak suka kalau guru ini yang menjelaskan. Lalu kita pilih-pilih mendengarkan firman Tuhan dari orang-orang yang kita suka saja. Kalau kita mau menghargai firman Tuhan, kita tidak akan pilih-pilih orang. Kenapa? Karena kita mau menghargai firman-Nya. Yang disampaikan oleh orang-orang itu juga tetaplah firman Tuhan. Kita akan menghargai firman Tuhan karena itu adalah suara dan isi hati Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, selain mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau jadi pelaku firman Tuhan. Kalian pasti sudah sering dengar firman Tuhan itu tidak dibaca tapi juga dilakukan. Mungkin buat beberapa orang ada beberapa peraturan, ada beberapa perintah Tuhan yang mudah dilakukan, tapi mungkin ada juga yang sulit. Dan setiap orang berbeda-beda, tapi kita bisa memilih. Waktu kita mau menghargai firman Tuhan, kita juga akan berusaha untuk jadi pelaku firman Tuhan. Contohnya kalau di sekolah, satu kelas berencana, kita mencontek saja di satu ulangan gitu ya. Kita bisa memilih untuk tidak mencontek karena kita tahu firman Tuhan bilang kita tidak boleh mencuri jawaban, kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Atau misalnya kalau kalian pergi ke gereja bersama teman, kita jalan-jalan aja, kita gak usah ke gereja, teman kalian mungkin ajak seperti itu lalu bilang kita bohong aja sama orang tua, kita jalan-jalan sendiri, nanti setelah itu join ibadahnya telat atau mungkin gak ibadah sama sekali. Nah kita bisa memilih untuk tidak melakukan hal yang salah, apalagi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa pilih lakukan hal yang benar sesuai dengan yang firman Tuhan tulis, walaupun ada resikonya ya, misalnya kalau kita tidak ikut mencontek sama teman, kita tidak ikut hal yang buruk yang dilakukan oleh teman-teman kita, mungkin kita akan diejek atau kita akan dihina atau kita mungkin dijauhi, kita nggak punya teman. Tapi firman Tuhan hari ini bilang jangan khawatir karena Tuhan itu peduli dengan orang yang menghargai firman Tuhan. Tuhan itu akan membela kita waktu kita melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang ditulis di Yesaya tadi, kakak bacakan sekali lagi ya yang di ayat 5, lalu nanti kita lompat ke ayat 12-14. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Ini janji Tuhan juga ayat 12, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir, kamu akan menyusu dan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem, apabila kamu melihatnya hatimu akan girang dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat.
maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarah kepada musuh-musuhnya. Waktu kita memilih untuk menghargai firman Tuhan dengan cara baca Alkitab sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan itu yang akan peduli dengan kita. Kalau kita mengalami hal yang tidak enak karena kita menghargai firman Tuhan, jangan khawatir, karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang akan membela kita karena Tuhan itu Allah yang peduli dan mengasihi kita. Siapa yang di sini mau sama-sama menghargai firman Tuhan mulai hari ini? Kalau kalian mau, kakak mau doain kalian ya. Kalian bisa taruh tangan kalian di hati kalian. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami hari ini tahu Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang peduli kepada setiap orang yang menghargai firman Tuhan. Engkau juga ingin kami tumbuh menjadi orang yang selalu menghargai firman Tuhan, membaca firman sungguh-sungguh, mendengarkan juga sungguh-sungguh, dan menjadi pelaku firman Tuhan juga. Tuhan Yesus, tolong kami ketika kami ada di kehidupan sehari-hari kami, di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, tolong kami supaya kami boleh selalu menghargai firman Tuhan, terutama ketika kami membaca, mendengar firman Tuhan juga. Ajar kami Tuhan menjadi God Stop Agent yang bisa jadi berkat juga kepada orang lain ketika kami menghargai firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Senang ya, firman Tuhan itu nggak cuma waktu kita baca, tapi kita bisa terus mengingatnya. Salah satu cara terbaik untuk kita bisa mengingat firman Tuhan adalah dengan waktu kita baca ya, kita tuh bisa tulis juga. Jadi waktu kita baca, kita ingat-ingat, terus kita tulis, kita jadi makin ingat. Coba ya, 1 minggu ke depan, dimulai dari hari ini, kan teman-teman baca, ada di I Love My Bible, nanti teman-teman bisa lihat, oh ayat ini memberkati saya. Sharingkan di kolom komen di video ini. Sampai ketemu lagi nanti di saat teduh berikutnya, kita akan lihat masing-masing orang harusnya sudah ada 7 komen dari apa yang dia pelajari, yang dia terima, yang ayat itu sungguh-sungguh memberkati kamu. Boleh tuliskan ya di kolom komen, kita akan bacain satu-satu. Oh ini ayat demi ayat yang teman-teman saat teduh belajari, baca, bahkan renungkan hari-hari ini. See you di saat teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.